Sekali seseorang sudah dilakukan pemasangan ring, bukan berarti sudah sembuh atau sudah selesai penyakitnya. Dengan serangan ini ditandai dengan nyeri dada kurang dari 12 jam. Pertolongan yang dapat dilakukan di rumah sakit adalah dengan memberikan obat. Hai, kalian sedang menyaksikan Ojan, obrolan seputar jantung. Ya, berdasarkan awitannya atau onsetnya, ada yang berlangsung secara akut atau mendadak, dan ada yang berlangsung secara kronik atau menahun. Berdasarkan area permukaan yang menutupi liang pembuluh darah, sumbatan tersebut ada yang bersifat total dan ada yang bersifat parsial. Sumbatan-sumbatan yang bersifat total dan berlangsung secara akut dan mendadak, ini harus segera dibuka dalam 2 jam. Ini sangat penting, dalam 2 jam harus dibuka pada serangan awitan kurang dari 12 jam. Jadi dengan serangan ini ditandai dengan nyeri dada kurang dari 12 jam, harus dibuka dalam 2 jam. Lalu untuk sumbatan yang parsial, apabila berlangsung secara menahun, maka dipastikan ada keluhan atau tidak. Keluhan yang sering terjadi dirasakan akibat sumbatan tersebut adalah dalam bentuk angina atau nyeri dada. Rasa tidak nyaman mulai di bawah leher sampai di atas ulu hati. Karena sumbatan di atas 70% dianggap sudah mengganggu aliran darah. Apabila sudah mengganggu aktivitas dan terdapat keluhan angina, maka ada indikasi untuk dilakukan pelebaran pembuluh darah atau revaskularisasi. Pertolongan yang dapat dilakukan di rumah sakit adalah dengan memberikan obat-obat penghancur bekuan darah untuk serangan yang mendadak atau akut, atau bisa juga menghancurkan sumbatan tersebut dengan mekanik, secara mekanik atau intervensi koroner perkutan di laboratorium kateterisasi. Dengan memasukkan selang elastis yang kecil ukuran 1 mm masuk ke dalam pembuluh darah di tangan atau di pangkal paha, di mana selang tersebut akan menyemprotkan zat kontras, kita arahkan sampai ke muara pembuluh darah koroner. Ketika zat kontras kita semprotkan, dia akan mengisi ruang di pembuluh darah tersebut, dan tampilan gambaran sumbatan akan tampak melalui gambaran fluoroskopi atau dengan gambaran X-ray. Setelah prosedur angiografi kita lakukan, kita akan dapat melihat titik-titik sumbatan di pembuluh darah koroner. Kita tahu pembuluh darah koroner ada yang sebelah kanan atau RCA, ada yang sebelah kiri LAD, atau yang sebelah tengah sirkumfleks. Dengan prosedur angiografi atau kateterisasi ini, target sumbatan tersebut akan kita buka melalui dengan cara memasukkan tadi ada kawat halus, lalu melebarkan dengan balon, dan apabila sudah terbuka, maka kita patenkan, lebarkan dengan pemasangan cincin atau ring, atau yang kita sebut stent di dalam dinding pembuluh darah. Sekali seseorang sudah dilakukan pemasangan ring, bukan berarti sudah sembuh atau sudah selesai penyakitnya. Penyakit tersebut, penyakit jantung koroner terjadi karena memang sudah ada bakat dia akan muncul di pembuluh darah yang lain. Tadi pembuluh darah ada 3, yang kanan, kiri, dan tengah. Apabila sudah dipasang ring yang kiri, masih ada kemungkinan untuk muncul di sebelah kanan dan sebelah tengah apabila faktor risiko terjadinya aterosklerosis tidak dikendalikan. Apa saja faktor risikonya? Yaitu kencing manis, darah tinggi, kolesterol, merokok, dan keturunan. Apabila kolesterol tidak dijaga, tensi tidak dijaga, kencing manis tidak dikendalikan, dan juga masih merokok, maka akan muncul lagi penyumbatan di tempat lain atau mungkin di tempat yang telah dipasang ring. Jadi kita menjaga pasca pemasangan ring ini sangat penting dengan obat-obatan dan juga memperbaiki pola hidup atau gaya hidup. Pada kasus-kasus STEMI misalkan, maka ini akan kita rujuk ke ahli bedah untuk dilakukan tindakan operatif apabila terjadi komplikasi. Komplikasi yang terjadi pada pasien serangan jantung sering adalah chorda rupture
atau putusnya penyanggah dari katup jantung, lalu kemudian bocornya sekat jantung. Maka tindakan bedah harus dilakukan segera.